warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-'abdi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad al-mukarram wal muhtaram al-ustadz Syarif Hidayatullah wa ustadz Kasmudi wa ustadz Ahmad Rifai serta ketua majelis Abang Wawan, hadirin wal hadirat jamaah majelis Rihul Miski yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan kalimat ucapan alhamdulillahi rabbil alamin serta bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali mengatakan an-ni'amu sittatun asya'a. Sesungguhnya nikmat yang paling besar, yang paling berharga yang Allah berikan kepada kita yaitu ada 6 nikmat. Apa itu? Yang pertama, Sayyidina Ali mengatakan nikmat yang paling berharga, nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Ini nikmat yang paling besar, nikmat yang paling berharga, dan nikmat yang paling hebat. Artinya apa? Kekayaan, kedudukan, jabatan, popularitas dan sebagainya itu semua tidak akan mendapatkan manfaat kecuali akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kecuali akan bermanfaat beserta orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kekayaan jatuh kepada orang yang beriman, kekayaan itu akan bermanfaat bagi orang banyak, betul? Ketika kedudukan dan jabatan jatuhnya kepada orang yang beriman, maka kedudukan jabatan akan bermanfaat bagi orang banyak, betul tidak? Begitu pentingnya iman, begitu agungnya iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan perbuatan amal saleh, mengerjakan amal kebaikan, maka itulah sebaik-baiknya makhluk. Jazauhum inda rabbihim jannah. Bahkan ganjaran bagi mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman kepada Allah dan juga orang yang melakukan amal kebaikan. Amin ya rabbal. Yang kedua, ngobrolnya entar ya, gantian ya. Yang kedua, nikmat yang paling besar, yang paling berharga ada Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah nikmat yang paling besar. Kenapa? Sebab karena Al-Quran adalah rujukan segala hukum.
Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Allah sudah menurunkan Islam agama untuk kita, dan Allah menurunkan juga sistemnya atau rujukannya ataupun aturannya ataupun pegangannya adalah Al-Quranul Karim. Islam sistem, Al-Quran adalah pegangan kita, rujukannya, berbagai macam hukum ada di situ. Al-Quranul, maka pantas ini Ali mengatakan nikmat yang paling berharga adalah nikmat kita mendapatkan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim adalah wahyu yang paling utama, wahyu yang paling besar yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aksiru min tilwatil Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran fi buyutikum, di rumah-rumah kalian. Jadi di rumah itu dibanyakin baca Al-Quran. Kira-kira di rumah kita tiap hari, tiap malam banyaknya baca Al-Quran apa main HP? Ternyata jamaahnya jamaah dunia maya semua. Ya. Kata Rasul, perbanyaklah baca Al-Quran di rumah-rumah kalian. Guru tadi sudah sampaikan, dalam satu hari satu malam harus ada waktu yang kita utamakan untuk baca Al-Quran. Bukan menyisakan waktu, awas, bukan menyisakan waktu untuk baca Al-Quran, tapi mengutamakan waktu untuk baca Al-Quran. Jangan sisanya. Ingat, sholat itu ada 5 waktu, betul? Satu waktu saja baca 2 ayat minimal. Ya usah 2 ayat mah kepanjangan. 1 ayat boleh. Boleh 1 ayat? Boleh. Ya usah 1 ayat juga kepanjangan. Saya lagi kerja. 1 kata boleh? Kebangetan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Shadaqallahul azim. Amit-amit dah. Kirain main HP berjam-jam sampai panas itu HP. HP berkali-kali dicas. Lagi dan baca Al-Quran, Masya Allah, hitung-hitungan. Padahal itu bermanfaat. Fa innal baita la yaqra bil Qur'ana yaqillu khairuhu wa yaksuru sarruhu. Karena apabila di rumah itu tidak pernah dibacakan Al-Quran, akan sedikit kebaikan-kebaikannya. Kalau di rumah kita tidak pernah baca Al-Quran, yang datang ke rumah itu bukan kebaikan-kebaikan, tapi keburukan-keburukan. Tetapi ketika rumah kita dibacakan Al-Quran, maka yang datang adalah kebaikan-kebaikan, berkah rumahnya. Tak peduli rumahnya 4 lantai, kamarnya ada 20, akan berkah kalau dibacakan Al-Quran. Daripada rumahnya sepetak, kamarnya atu, gak pernah baca Al-Quran, makin sumpek. Kan kata Rasul, Nabi ruwidakum bisola wa qiraatil Qur'an, hiasi, terangi, indahkan rumah kalian itu dengan sholat-sholat sunnah bagi laki-laki, bagi perempuan sholat wajib, dan membaca Al-Quran. Terang rumah kita, indah rumah kita, bercahaya rumah kita. Ketika apa? Di rumah itu dibacakan Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi
Quran nanti di akhirat akan datang memberikan pertolongan kepada keluarga Quran. Siapakah keluarga Quran itu? Orang yang ketika di dunia dia berdekatan dengan Quran. Orang yang ketika di dunia dia rajin membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, bahkan mengamalkan Al-Quranul, maka nanti dia akan menjadi ahli Quran yang kelak nanti diberikan pertolongan syafaat oleh Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Maka bacalah Al-Quran, pelajari Al-Quran, jangan malu belajar Al-Quran. Jangan ada kata kalimat terlambat. Hello. Jangan ada kalimat terlambat. Saya malu belajar Iqra. Kalau tidak dari Iqra, dari mana dulu? Kalau dari Iqra, dari mana dulu mulainya kalau bukan dari Iqra? Bukankah ayat yang pertama yang turun juga Iqra? Maka tidak boleh ada kalimat sudah terlambat, saya mah malu belajar daripada Iqra. Maaf, banyak orang di luar sana yang sekarang sedang banyak belajar Al-Quran, yang umurnya sudah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Maka dia mengatakan, kenapa enggak dari dulu ya baca Quran, belajar Al-Quran? Sekarang giginya sudah tidak ada. Sudah susah baca Al-Qurannya. Dibetulin juga, dibetulin gitu lagi. Sudah susah. Sekarang kita masih muda. Penglihatan masih jelas. Pendengaran masih terang. Lisan masih fasih. Fisik masih kuat. Maka belajarlah Al-Quranul Karim. Karena itu adalah bekal kita. Bekal kita, baik bekal di dunia dan bekal di akhir. Kenapa? Karena orang yang selalu bermesraan dengan Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran, maka hidup di dunia akan mulia. Banyak contoh. Maaf, orang yang punya keterbatasan dalam fisiknya tetapi berdekatan dengan Al-Quran, dia jadi mulia di hadapan manusia di dunia. Dimuliakan oleh manusia, dimuliakan oleh malaikat, bahkan bisa mengangkat hak derajat kedua orang tuanya. Kita kalau di bulan Ramadan kita lihat di acara RCT itu ada tahfidz cilik. Maaf, yang menghafal Al-Quran anaknya, yang naik haji siapa? Orang tuanya naik haji, mursidnya naik haji, panitianya naik haji. Berkah apa? Berkah Al-Quran. Allah sudah membuktikan di dunia saja, sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimana kehebatannya Al-Quran. Terlebih kelak nanti di akhirat, di kubur kita akan terang menderang. Bagi siapa? Orang yang selalu di dunia membaca Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam taklim, istiqomah dalam mempelajari Al-Quran. Jangan sempatkan, artinya ada waktu yang diutamakan untuk baca Al-Quran. Ada waktu yang diutamakan untuk baca Al-Quran. Jangan waktu sisa. Ada waktu spesial di mana kita bisa di situ bisa baca Al-Quran sehusuk mungkin dan sebanyak mungkin. Insya Allah semua akan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah maharna bil Quran, kita semua mendapatkan keberkahan daripada Al-Quranul Karim di dunia wal akhirah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.